Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau share kegiatan emak belanja harian hemat. Dan kali ini Mak Saufa udah sampai ke warung buat belanja. Kira-kira hari ini mau masak apa ya? Seperti biasa lihat-lihat dulu sambil cari inspirasi. Nah karena emak tuh kayaknya udah lama banget nggak masak tahu. Kali ini emak mau bikin tahu. Terus emak di sini juga lihat ada jamur ya. Kayaknya ditumis gitu enak. Jadi emak mau beli jamur terus tahu dan di sini emak juga lihat ada berbagai macam perbumbuan ya, seger-seger banget. Untuk lokasi belanja, emak ini belanjanya di daerah Serang Baru, Cikarang Selatan ya. Oh iya, untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Dan ini dia tadi belanjaan emak. Jadi emak beli jamur, ini tuh satu bungkus harganya Rp5.000. Terus emak juga beli telur seperempat harganya Rp7.000. Dan sebagai pelengkap emak juga beli tahu Bandung, ini harganya Rp6.000. Jadi total belanjaan emak hari ini adalah Rp18.000. Nah belanjaan emak itu enggak termasuk bumbu ya, karena untuk perbumbuan itu emak belanjanya di 3 hari sekali seperti itu ya. Jadi masih ada stok. Nah di sini untuk tahunya emak ganti airnya dulu. Untuk selanjutnya bakal diolah. Untuk tahunya ini mau emak bikin tahu balado. Terus untuk jamurnya mau emak bikin tumis jamur. Sedangkan untuk telurnya emak mau bikin telur dadar iris. Ya semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Semoga bunda-bunda semua senantiasa dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Dan ini sebelum digoreng, untuk tahunya ini emak iris-iris dulu ya. Terus nanti bakal dibumbuin gitu. Untuk bumbunya ya seperti biasa ya, di blender gitu aja. Seperti biasa Mak Saufa bakal masak sambil cerita-cerita gitu ya bunda-bunda ya. Kali ini enaknya cerita apa sih ya? Apa cerita horor aja ya? Ngomong-ngomong soal horor nih, bunda-bunda pernah nggak sih punya pengalaman apa mungkin ya dialami sendiri gitu, terus ketemu hal-hal kayak gitu, pernah nggak sih? Kalau Mak Saufa tuh dulu waktu kecil gitu ya bunda ya, waktu emak kecil itu tuh kan zaman dulu itu emak masih pakai sumur yang apa itu yang kita nimba gitu ya, sumur pakai timba gitu. Nah itu tuh posisinya sumurnya itu ada di dalam rumah dan kayak ada di dalam kamar mandi yang gede gitu loh bunda ya. Nah di depan pintu itu waktu itu tuh ceritanya sekitar mau maghrib gitu ya, surup gitu ya, dari asar menuju maghrib gitu. Jadi cuaca itu udah mulai agak-agak gelap gitu. Mak Saufa tuh disuruh mandi ceritanya. Dan ketika emak mau jalan ke depan pintu yang ada sumurnya itu, tiba-tiba itu tuh ada kayak orang itu kayak bertapa gitu loh, terus rambutnya itu yang panjang gitu. Nah untung mukanya tuh nggak kelihatan ya. Jadi semenjak saat itu tuh emak agak-agak takut nih. Jadi ya bukan agak-agak lagi ya, jadi penakut semenjak saat itu yang nggak berani namanya di tempat-tempat yang adem-adem gitu sendirian, pasti minta dianterin. Oke ini di video jadi emak mau sambil nungguin tahunya matang itu emak sambil suwir-suwirin si jamurnya gitu ya. Jadi kan kalau goreng tahu tuh agak-agak lama gitu ya biar dia kering. Jadi sambil nyuwir-nyuwirin jamurnya gitu ya bunda ya. Oke lanjut lagi ke cerita ya bun ya. Abaikan backgroundnya kalau anakku ada yang nangis, ada yang teriak-teriak gitu ya bunda ya. Nah semenjak saat itu bun, jadi emak kalau suruh mandi itu beraninya kalau siang. Terus kan zaman dulu itu lampunya itu sangat-sangat ini ya bun ya, lampunya warnanya kuning dan nggak terlalu terang gitu. Jadi tuh kalau malam tuh udah mending ditahan, nggak berani ke kamar mandi ya semenjak saat itu. Tapi kalau ditanyain apakah itu beneran, apakah itu nyata, atau apakah itu cuman halusinasi, mungkin halusinasi emak Saufa aja sih ya. Ya mudah-mudahan sih, karena cuman sekali itu aja sih emak ngalamin cerita horor waktu kecil, tapi keinget terus sampai sekarang gitu ya. Jadi kalau emak di tempat-tempat yang gelap terus agak-agak serem gitu sih, suka kayak matanya tuh suka jelalatan gitu, soalnya memang apa sih ya, trauma gitu, takut
ngelihat hal-hal kayak gitu lagi. Tapi alhamdulillah sih semenjak saat itu emak udah nggak pernah lagi ngelihat-ngelihat kayak gitu lagi. Nah itu tadi sekilas kisah horor yang pernah emak alamin waktu emak kecil. Nah sekarang ketika emak udah kayak dewasa gitu, kayak belajar memperdalam agama, ternyata hal-hal kayak gitu itu yang nggak harus untuk ditakutin ya. Jadi untuk diyakini aja bahwa mereka memang ada dan mereka tuh juga makhluk ciptaan Allah. Jadi yang perlu kita takutin tuh hanya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Alhamdulillah sih semenjak udah dewasa gini, jadi udah kayak nggak begitu peduli kayak dulu tuh. Bener-bener mak tuh yang takut banget. Alhamdulillah sih mak bisa ngilangin rasa trauma dan bisa normal lagi sekarang ya, apalagi semenjak punya anak gitu kan. Terus dia minta dianterin ke kamar mandi yang notabene kalau di kampung itu kan kamar mandinya misah ya, jauh banget di semak-semak gitu. Jadinya ya alhamdulillah sih sekarang udah nggak takut sama sekali, alhamdulillah. Jadi ya seperti itu sih cara emak ngilangin rasa takut emak juga. Nah gimana nih bunda-bunda, pernah juga nggak sih ngalamin kayak gitu? Terus bisa sharing nggak gimana cara ngilanginnya rasa takut itu? Ya memang nggak mudah ya bun ya untuk ngilangin rasa takut, karena itu tuh kayak kita itu harus memberikan keyakinan pada diri kita sendiri bahwa kita itu nggak mudah untuk takut sama hal kayak gitu. Emang nggak mudah ya untuk bangkit dari trauma, terus kita untuk menjadi berani gitu kan. Nggak semudah untuk hari ini takut besok langsung berani, enggak sih ya, sedikit demi sedikit. Terus kayak terus memperdalam agama dan banyak belajar ilmu-ilmu tauhid, di mana hanya Allah yang Maha Esa aja yang patut untuk ditakuti, karena Allah tuh yang menciptakan segalanya ini gitu ya bun ya. Seperti itulah kira-kira. Mohon maaf ya, kenapa hari ini tuh tiba-tiba pengen banget cerita horor. Nah lanjut di video ini emak lagi mau bikin tumis jamur. Nah di sini emak mau siapin bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, dan sedikit cabai ya supaya nggak terlalu pedas. Nah untuk bumbunya di sini nanti bakal emak tambahin saus tiram juga. Pokoknya kalau kita bikin tumis-tumisan, saus tiram itu bakal kepake banget. Saus tiram, saus tomat, saus sambel, sama kecap itu tuh kepake banget ya kalau tumis-tumisan. Dan lanjut langsung aja ya di sini untuk bawang merah, bawang putih dan cabenya ditumis dulu sampai wangi, sampai harum. Nah, ketika bumbunya udah mateng, lalu tambahkan air. Nah, di sini baru emak tambahkan persausan-sausannya ya. Pokoknya saus-saus yang ada gitu dimasukkan. Kalau emak ini di sini ada saus lada hitam sama saus tiram yang dipakai. Setelah itu tinggal diaduk-aduk aja. Kalau bunda-bunda pengen kuahnya itu kental, bisa ditambahkan larutan dari tepung maizena. Tapi kalau enggak perlu juga nggak apa-apa ya. Jadi nanti bakal agak kental sendiri kok. Nah setelah itu tinggal dibumbuin dulu sama emak ya. Jadi biar nanti tuh tinggal diaduk-aduk aja terakhiran sama si jamurnya. Jadi dibumbuin di awal. Di sini emak tambahkan penyedap, tuh sedikit gula juga. Nah setelah itu dicicipin ya, dicek rasa. Setelah itu barulah ditambahkan si jamurnya. Kalau jamur ini sebentar aja ya bunda ya udah matang, jadi tinggal diaduk-aduk aja. Rasanya itu masya Allah enak banget. Jadi rasanya itu kayak apa sih, enak pokoknya, rasanya itu rasa enak deh. Nggak bisa menggambarkan bunda pokoknya ya. Jadi tinggal ditambahkan nasi anget aja, ini tuh udah sedap banget. Jadi ini tinggal diaduk-aduk aja sampai si jamurnya ini layu ya bunda ya. Nah setelah itu ketika airnya udah agak menyusut dan si jamurnya juga udah mateng, barulah tumis jamur saus tiram ini siap untuk dihidangkan. Masya Allah tabarakallah, di sini emak udah jadi dua masakan, ada tahu balado sama tumis jamur saus tiram. Nah untuk yang ketiga yaitu telurnya, ini mau emak bikin telur dadar iris aja. Jadi nanti untuk telurnya bisa ditaburin di atasnya gitu. Masya Allah tabarakallah. Untuk menu hari ini ya cukup di 18 ribuan aja, tapi tidak berikut bumbu ya. Kalau menurut emak sih ini paket hemat ya. Jadi enak, sedap, dan juga hemat banget.
Nah, untuk belanja yang super hemat di bawah 20.000 kayak gini tuh kadang emak lakukan supaya selang-seling ya bunda ya. Kadang sehari 30.000, kadang di bawah 20 kayak gitu, diselang-seling aja bunda. Jadi dengan begitu kita juga dapat menu yang baru, menunya yang nggak itu-itu terus kita juga bisa kayak cari-cari ide-ide menu-menu yang hemat-hemat gitu ya bunda-bunda ya. Nah nanti yang lagi nungguin rawon ya sebentar ya. Jadi emak tuh lagi nyari toko daging ya, soalnya dulu langganan emak itu sekarang udah nggak buka lagi gitu. Jadi yang ada di warung yang depan cur itu adanya tuh yang tetelan-tetelan itu ya bunda ya. Jadi nanti emak sambil cari-cari perdagingan dulu supaya nanti jadi rawonnya ya. Oh iya, ngomong-ngomong ini tuh ternyata udah weekend ya bunda-bunda ya. Semoga bunda-bunda semua weekend ini tuh bahagia selalu. Terus bunda-bunda juga berkumpul bersama keluarga tercinta. Biasanya bunda-bunda pada ngapain ini? Pada jalan-jalan, kuliner, atau kemana nih? Pokoknya emak doakan semoga weekendnya bersama keluarga ini bahagia selalu ya. Nah, di sini masakan emak yang terakhir yaitu telur dadar iris. Jadi telur dadarnya ini cukup didadar, terus di ini ya dibikin buletan kayak gini. Nah, nanti tinggal diiris-iris aja gitu ya. Nanti buat taburan. Alhamdulillah untuk menu hemat hari ini, menu Rp18.000 dapatnya. Ada tahu balado, jamur saus tiram, dan juga telur dadar iris. Semoga vlog emak ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Terima kasih emak ucapkan untuk bunda-bunda yang selalu senantiasa selalu menonton emak Saufa. Terima kasih banyak yang selalu mendukung channel emak. Terima kasih banyak ya yang baru bergabung, yang udah lama bergabung, yang komen ke 1, ke 2, ke 100. Pokoknya terima kasih untuk bunda-bunda semua. Semangat selalu dalam membuat masakan untuk keluarga tercinta. Semangat selalu dalam mengelola keuangan. Semoga ekonomi bunda senantiasa berkembang menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Nah bunda-bunda semua, semoga segala cita-citanya itu bisa terwujud, bisa impiannya itu bisa tergapai satu persatu. Semoga bunda-bunda semua pokoknya sukses semua ya. Amin Allahumma amin. Doakan emak juga ya. Dan demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog emak berikutnya.